Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang aspek pidana dan perdata dalam kasus bullying terhadap anak. Sebelum kita masuk pada pembahasan hukuman pidana dan perdata terhadap pelaku bullying ini sendiri, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi bullying. Menurut Komnas HAM, hak asasi manusia bullying adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seorang atau sekelompok terhadap seorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi, ada hasrat untuk melukai atau menakuti. Bahkan dampak yang paling negatif yang lebih parah lagi adalah korban bullying akan mengalami depresi, bahkan timbul rasa untuk bunuh diri. Baik, kita masuk dalam aspek pidana dan perdata dalam kasus bullying. Terlebih dahulu aspek pidana. Perbuatan perundungan atau bullying ini yang sudah diatur dalam KUHP diatur dalam pasal 351 tentang penganiayaan. Pasal 351 KUHP berbunyi, 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Dengan penganiayaan disamakan sejak sengaja merusak kesehatan. Mengingat perundungan atau bullying ini merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut tentang perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana terhadap pelaku perundungan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Nah, itulah paparan singkat terkait dengan aspek pidana dalam kasus bullying ini. Kita masuk dalam aspek perdata. Semua pihak, baik keluarga, masyarakat, hingga pemerintah memegang peran dan tanggung jawab masing-masing guna memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhnya hak asasi anak. Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata, yaitu diberikan hak kepada anak korban kekerasan atau bullying ini sendiri untuk menuntut ganti rugi material atau imaterial terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam pasal 71D ayat 1, pasal 59 ayat 2 huruf I Undang-Undang 35/2004 sebagai berikut. Pasal 71D ayat 1 Undang-Undang 35/2004, setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 huruf B, huruf D, huruf F, huruf H, huruf I, dan huruf J berhak menggunakan atau mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. 2. Pasal 59 ayat A huruf I Undang-Undang 35/2004, perlindungan khusus pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada anak korban kekerasan fisik dan psikis. Atau secara umum bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi pada pelaku kekerasan atau dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekian. Itulah paparan singkat terkait aspek pidana dan perdata dalam kasus bullying. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.